Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Fajar. Iya benar. Halo semuanya, yang terhormat Pak Fajar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian melihat ini. Di sini kami akan mengutarakan sebuah resensi dari tugas yang telah diberikan oleh Pak Fajar terkait cerpen yang diciptakan oleh Seno Gumira Aji Dharma. Nah, kali ini kita akan membawakan cerpen Hujan, Senja, dan Cinta. Nah, awal-awal ini kita mau ke apa dulu nih? Identitas penulisnya dulu gak sih, baru karya? Oh iya benar sih, identitas penulis. Boleh. Jadi dari Seno Gumira Aji Dharma. Sebelumnya penonton sekalian, maafkan kami karena membaca, karena kami semalam sudah mencatatnya terlebih dahulu. Jadi karena tidak sanggup untuk menghafal, jadi kita membaca. Kayaknya ini bakalan Dari lo aja. Oke, jadi Seno Gumira Aji Dharma ialah merupakan seorang cepernis, esais, wartawan, dan pekerja teater. Nama samaran yang dimilikinya ialah Mira Sato, yang digunakan untuk menulis puisi sampai tahun 1981. Nah, FYI, dia itu lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 1958. Tetapi ia dibesarkan di Yogyakarta. Seno menyelesaikan sekolahnya di SD, SMP, dan SMA di Yogyakarta. Selanjutnya, ia kuliah di jurusan Sinematografi, Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta alias LPKJ tahun 1977. Nah, pada tahun 2000 ia menyelesaikan studi di Magister Ilmu Filsafat Universitas Indonesia, dan 5 tahun kemudian ia menyelesaikan Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia. Selanjutnya, proses kreatif Seno itu dimulai dari tahun 1975 saat ia berusia 17 tahun. Keterlibatan Seno di dunia seni dimulai saat ia menjadi anggota rombongan sandiwara teater Alam pimpinan Azwar AN. Berawal dari dunia teater, Seno kemudian masuk ke dunia sastra. Karyanya yang pertama berbentuk puisi dimuat dalam rubrik yang berjudul Puisi Lugu dalam majalah Aktuil, asuhan Remi Silado. Selanjutnya, Seno menulis cerpen dan esai. Cerpennya yang pertama, Sketsa dalam Satu Hari, dimuat dalam Surat Kabar Berita Nasional tahun 1976. Esainya yang pertama dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Nah, selanjutnya penghargaan yang pernah diperoleh dari Seno antara lain adalah yang pertama, cerpen Saksi Mata mendapat penghargaan Dimni Owen Prize of Translation Australia pada tahun 1977. Yang kedua, cerpen Kejayaan mendapat penghargaan dari Radio Arif Rahman Hakim pada tahun 1997. Lalu yang ketiga, cerpen Dunia Gorda mendapatkan penghargaan dari majalah Zaman 1980. Seno Gumira Aji Dharma dikenal sebagai pengarang yang seringkali mengedepankan masalah sosial dan politik dalam karya-karyanya. Salah satunya Jah Jono Widayanto 2007. Pembicaraan mengenai Seno pernah dilakukan oleh Tirto Suwondo dalam makalah yang berjudul Seno Gumira Aji Dharma dan Pelajaran Mengarang. Wow. Keren banget. Ya. Berarti di sini Seno SGA ini dulu awalnya kayak anak-anak seni yang kayak ikut teater, terus nulis cerpen gitu ya? Kayak Iya, siapa? betul. Kayak siapa tuh? Kayak siapa tuh? Aduh. Ya banyak karya ya guys. Memulai karya itu banyak cara memulainya. Nah, Tur, di sini tuh yang Fatur catat, SGA ini masih hidup gak sih? SGA sendiri itu masih hidup sampai sekarang. Yang sekarang itu sudah berusia sekitar 66 tahun. Berarti cukup berpengalaman gitu ya. Cukup berpengalaman. Terus kan dengan umur segitu ya. Terus kan dari sejak kecil tuh, kalau nggak salah sejak umur 17 tahun ya, dia kan udah nyemplung ke dunia teater. Dan itu ada nggak sih latar belakang dari keluarganya yang emang juga yang juga berpengalaman iya, dalam dunia juga seni ya. berpengalaman seni gitu. Terus
Aku juga mau nanya. Aku sebenarnya mau nanya tentang pendapat kalian aja sih. Boleh gak? Boleh. Berarti ini cut aja. Sebenarnya tuh kan si SGA ini tuh dia kenapa bisa pinter nulis cerpen kayak gini? Karena kan emang ada pengalamannya ya. Dan itu tuh maksudnya apakah bisa dipelajari oleh orang lain? Maksudnya kayak Oh, aku dapat. iya, ngerti kan? Boleh aku jawab? Iya. Jadi sebenarnya penulis cerpen atau pengarang seperti ini atau apa ya, seniman itu imajinasinya itu lebih besar daripada orang biasa. Bukan dikira autis atau berkebutuhan khusus, tapi memang imajinasinya saja yang sangat tinggi, serta dia bisa menciptakan kata-kata yang begitu indah dengan kata-kata sastra seperti itu. Pantesan. Bener sih, aku baca ini novel yang Hujan, Senja dan Cinta tuh kayak ini ngapain hujan ngikutin si dia gitu. Benar. Itu mengapa hujan kalau misalkan orang yang tidak bisa mengartikan sebuah kata sastra itu bukan tidak bisa mengerti sebuah kata sastra, itu kebingungan akan membaca sebuah puisi, sebuah cerpen. Makanya kalian bingung gak sih ketika membaca sebuah puisi itu kenapa alurnya begitu ya? Kenapa mengayun-ayun ya kayak naik gitu. turun. Iya. Kayak Dan gitu. juga kalau sastra itu bisa dikembangin gak sih? Maksudnya cara penulisannya. Iya. Pasti mereka belajar dari dasar-dasar. Nah, cara penyampaian seni itu juga berbeda-beda. Contohnya cerpen dan puisi yang dimana penyampaiannya dengan penulisan, sedangkan teater atau perfilman itu menyampaikannya dengan cara Penampilan. Mungkin. ya berakting atau beradegan seperti itu, ataupun musik dengan cara bernyanyi dan iringan musik seperti itu. Keren. Salut. Bahkan ada lagi yang membuat orang bingung, yaitu lukisan. Oh iya, bener banget. Benar. Sampai sekarang masih nggak ngerti kenapa kayak orang-orang yang punya kuasa gitu, yang punya duit banyak sampai Rela mereka bisa membeli itu, iya, iya bener. kan? Lukisan yang Iya. bahkan itu gambarnya gak jelas. Iya, Yang abstrak abstrak banget. Buang-buang duit. Iya, kita bakal berpikir kayak gitu kalau misalkan kita nggak ngerti apa itu seni. Seperti itu. Dan seni juga gak bisa disalahkan. Yap. Seni itu seperti matematika, ada di mana aja. That's right. That's right. Oke. Tadi Oke. pertanyaan dari Kania apa? Ya, Yang soal itu. apa? Tadi Kania bertanya bahwa ada nggak sih apa sih tadi? Ada nggak sih Keturunan dari keluarga? SGA keluarga. kan suka banget pintar dalam berseni. Kira-kira ada nggak sih keluarganya atau keturunannya yang pintar juga dalam berseni? Kejadian dari keluarga Seno Gumira Aji Dharma sendiri itu emang punya latar belakang yang erat dalam dunia seni. Contohnya aja ayahnya, yaitu Trisno Sumarjo. Dia itu seorang seniman, kritikus seni dan penulis terkemuka pada masanya. Terus juga Trisno Sumarjo itu banyak berkontribusi pada perkembangan seni rupa modern di Indonesia. Iya, tahu. Pantesan si Seno ini mungkin terinspirasi kali ya sama sosok ayah. Iya. Keren. Jadi ya seni itu bisa dari keturunan juga, bisa dari cara orang tua kita mendidik kita, Itu bahkan dari minat kita sendiri. dari minat kita sendiri, seperti itu. Nah, kita udah kali ya ngomongin penulisnya mulu. Lanjut Kita aja nih. langsung lanjut ke Sih. Siapa ya? Mungkin harusnya kita ke identitas karya dulu nggak sih? Oh iya benar. Siapa yang dapat Identitas identitas karya. karya? Apa tuh ya? Siapa ya? Oke. Ini aku mau menceritakan Nggak, tentang identitas identitas karya dulu. karya ini. Jadi cerpen yang kita ambil itu Hujan, Senja, dan Cinta. Nah, di sini jadi cerpen Hujan, Senja, dan Cinta ini merupakan karya dari Seno Gumira Aji Dharma. Nah, tapi sebenarnya cerpen ini bukan diterbitkan secara terpisah, guys. Tapi cerpen ini diterbitkan melalui buku yang berisi kumpulan cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Kumpulan cerpen-cerpen ini di dalam buku tersebut itu saling berkaitan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002. Buku ini merupakan buku karya sastra yang di dalamnya memuat 13 komposisi cerpen. Nah, novel ini merupakan novel novel SGA yang populer.
Awalnya novel ini diterbitkan pada tanggal 9 Februari 1991. Namun Gramedia ini baru menerbitkan ulang pada tahun 2002. Lalu pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku juga terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat nih. Upaya membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini sendiri terdiri atas 218 halaman, yang dimana novel ini memiliki daftar isi yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Seno Gumiras pandai mengemas cerita sepertinya senja dalam kenyataan. Oke, itu aja. Sebenarnya novel ini sangat, kalau diartiin ya, kayak bikin gitu, ngena banget di hati gitu kalau dihayatin banget. Oh iya. Karena dari gaya penulisannya. Iya, Aku benar. pengen nanya Dinas. Sebenarnya kan aku sebagai pecinta buku cerpen dari Sepotong Senja untuk Pacarku, apalagi jawaban Alina itu, Yes. aku suka banget part itu. Yeah, that's right. Setuju kan? Setuju, kan? setuju emosinya. Setuju. Nah, aku tuh pengen nanya, kira-kira ada pengaruh gak sih bagi orang lain dari cerpen ini? Sedangkan tadi kan aku dijelasin tuh kalau misalkan karya seni itu kan memiliki makna-makna tersendiri. Kira-kira ada nggak sih pengaruh bagi orang-orang yang membacanya? Tentu sih ada ya. Novel ini itu dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan laki-laki tersebut untuk kekasih hatinya. Nah, novel ini juga mengisahkan bagaimana seseorang laki-laki yang mempunyai cara yang unik untuk membahagiakan pasangannya. Oh, itu berarti romantis banget dari ya sih, kisahnya Mas. ini ya? Romantis banget. Cerpen yang hujan yang kita bahas sekarang ya? Ya, Iya. Cerpen Hujan Senja dan Jalan Cinta. Ya? cinta. sangat mempunyai arti yang dalam. Iya, setuju banget sih. Terus juga ini gak sih, kayak kan seperti yang tadi dikatakan Asya, kalau di dalam kumpulan Senja itu ada sampai 208 halaman kurang lebihnya kan. 18. Nah, 218 halaman. Kayak banyak banget dah. Terus itu kan berarti sama aja mendorong generasi kayak kita nih buat lebih gemar membaca kan. Yes. Apalagi dengan gaya penulisan dari si SGA-nya yang Sastra ya? iya, bahasa sastra banget. Iya betul banget. Suka banget sih. Sampai kita mau mikir ini maksudnya apa tuh, menggunakan nalar gitu. Iya. Kita diusahakan untuk selalu memikir sebenarnya. Oke. Identitas penulis udah, identitas karya udah. Selanjutnya apa nih? Langsung saja. Oh iya, sinopsis dulu ya. Sinopsis aja nggak sih, dari tadi kita ngebahas karya-karya penulis-penulis, tapi kita nggak tahu sih ceritanya. Iya. Udahlah, aku nggak hafal nih, jadi sorry ya aku baca ya. Gak apa-apa dong. Nah, dalam cerpen ini menceritakan kisah romansa yang terjalin di antara dua tokoh utama yang sering bertemu pada waktu senja saat hujan turun, teman. Cerita ini berfokus pada perasaan mereka yang berkembang seiring dengan pertemuan-pertemuan singkat yang selalu terjadi pada momen-momen penuh kehangatan di tengah suasana sendu, hujan, dan senja. Pada awalnya mereka tuh kayak saling mengenal sebagai orang asing yang kebetulan sering bertemu dalam suasana yang sama. Tapi seiring waktu obrolan mereka tuh mulai menjadi lebih dalam. Kayak kita loh kalau misalkan udah dekat ya kan, jadi apa aja dibahas gitu, sefrekuensi. Terus keduanya ini mulai saling berbagi cerita kehidupan, apa impian mereka, pokoknya mereka singkat mati lah. Terus melalui hujan dan senja, mereka menemukan kenyamanan dan keindahan dalam kehadiran satu sama lain, serta perasaan cinta yang tumbuh tanpa mereka sadari gitu. Cerpen ini kayak menggambarkan keindahan perasaan yang muncul dari kesederhanaan dan ketulusan pertemuan mereka, di mana hujan dan senja menjadi simbol dari kenang-kenangan indah mereka gitu. Iya, kayak indah banget gitu cara mereka mengenang satu sama lain. Kayak sebuah lagu tapi udah nanti aja itu. Sampai kayak mereka nih
aku sempat baca cuplikannya sampai kayak mereka aja tuh buat ngobrol secara intimidasi ya. iya secara intimidasi tuh sampai kayak mereka harus benar-benar letak gitu buat kayak lebih dalam. Aku jadi keinget sebuah karya. Apa tuh? Nah, itu out of topic, tapi nggak usah. Keren banget ya. Kamu nggak nanya? Ini pertanyaan udah aku siapin 5 loh. Nanya kamu nanya beneran. Boleh nggak apa? Nanya beneran. Kayak 1-2 pertanyaan. Gak apa-apa, nanti kesimpulannya kita tanyain lagi dari yang lo baca lagi. Mungkin dari gua pengen nanya. Boleh. Gampang apa? Apa tuh? Oke, jadi mungkin dari aku sendiri, aku mau nanya nih, kan di cerpen Hujan, Senja, dan Cinta itu kan ada part yang dimana si dia alias si ceweknya ini kan selalu diikuti nama hujan. Nah itu tuh makna simbolis dari hujan sendiri tuh apa sih? Nah, hujan itu kayak melambangkan kerinduan dan kehangatan mereka saat bersama. Sementara senja mewakili keindahan keterbatasan waktu bersama. Kayak ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa kita bisa berdua di sini lama-lama karena hujan datang. Ada yang tahu lagunya kan? Gimana tuh? Kita nggak tahu deh. Nah, itu kalau saya nanti copyright. Iya. Nah, terus apa ya? Keduanya itu menjadi simbol, apalagi ketika senja keduanya itu menjadi simbol perasaannya mendalam, yang tenang dan cinta yang indah walau singkat. Betul. Gitu. Jadi kayak kenangan-kenangan itu diciptakan dengan kehadiran kebersamaan dalam waktu itu, sehingga menjadi lebih kayak ketika melihat itu lagi kayak oh my god, gue keinget dia, kenang-kenangan dulu yang menghangatkan itu. Iya, kayak gitu deh. Akan Flashback ya, teringat kembali. Mereka tuh kayak nyaman banget saat bertukar cerita dan mau apa ya memikirkan impian-impian mereka itu. Oh, oke. Oh, apa? nanti kan diedit ada di caption. Enggak, di sini lah bisa. Boleh tanya ulang? Ya, bisa. Aman. Paling gambarnya di sini. Itu udah kakak 3 menit cuma ngobrol-ngobrol. Lu udah dijanjiin jam berapa? Kenapa sih mereka tuh dua tokoh utamanya tuh nyaman kalau mereka tuh saling bertukar cerita dan memikirkan impian-impian mereka itu. Oke. Jadi kenapa mereka nyaman? Karena ketika mereka berbicara, ketika mereka bertemu, itu mereka menjadi diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, terus karena mereka menjadi diri mereka sendiri, mereka tuh saling percaya sehingga muncullah rasa hangat dan kenyamanan dalam diri mereka masing-masing, sehingga tumbuhlah perasaan cinta itu. Itu. Tentang anjir lah jangan ke muka gua. Enak ya? Kalau filosofi cinta kan ada filosofi cinta dari cerpen ini yang bisa lu tangkap. Anjir lah. Enggak. Sorry ya. Filosofi cinta yang lo maksud tuh gimana? Ya dari cerpen ini kayak menurut gue nih cinta ini dari yang sedap, dari yang setangkap yang gue ketika membaca cerpen itu begini. Ya. Keren banget ya. Iya, jadi gitu. Jadi emang
dia itu SCSGA ini kayak bisa membuat sebuah tokoh yang dimana tokoh tersebut tuh kayak berbeda dari dirinya dan membuat mereka saling jatuh cinta. Itu keren banget sih menurut aku, itu hal yang paling keren dalam membuat sebuah karya. Ketika lo menuliskan sebuah cerita yang dimana cerita itu bukan diri lo gitu. Itulah kerennya cerpen. Walaupun singkat tapi kita tetap bisa untuk memahami. Iya. Oke, mungkin lanjut aja kali ya. Mulai turun. Langsung aja ke kelebihan ya. Iya. kelebihan siapa tuh kelebihan? Aku. Iya, mungkin langsung ke kelebihan aja kali ya dari cerita ini. Jadi di sini aku mau membicarakan terkait kelebihan dari cerpen Hujan, Senja dan Cinta. Nah, di sini untuk poin pertama yang aku lihat dari cerpen Hujan, Senja dan Cinta memiliki karakter yang begitu unik menurutku. Karena dari dia ini kan terkait si laki-laki dan dia ini si perempuan. Nah, dia ini menurutku dia selalu mengejar si perempuan dengan effort yang full gitu, dengan kayak kalau diibaratkan tuh gak bisa se-effort kayak laki-laki di zaman sekarang, kayak cuman ngabarin lewat WA, sleep callan gitu. Sementara si dia ini tuh full effort menurutku. Terus juga dari ia yang dimana merupakan tokoh perempuan. Berarti itu sebuah kelebihan dari tokohnya. Betul, dari karakteristiknya. Nah, Nah, kalau misalkan si ia ini menurutku dia karena telah mempunyai hubungan dengan orang lain di dalam cerpennya itu ada. Dan si ia ini ingin melupakan si dia karena si ia selalu diikuti dengan rentetan hujan yang kalau misal ia keluar dari tempat seharusnya dia berada tuh pasti bakalan ada hujan, sampai-sampai pernah disindir sama ini Heran, kata pembantu rumah tangga di rumahnya. Setiap kali ibu pergi hujan berhenti, kalau ibu datang itu hujan ada lagi. Jadi kayak diikuti terus sama hujan. Jadi dimana seperti tadi kata Henry, kalau hujan ini diibaratkan seperti memori yang begitu terkesan, ya, memori cinta antara si ia dan dia. Ini jadi selalu teringatkan gitu ya. Iya, betul. Jujur kalau dari pembawaan karakteristik ia dan dia mengingatkan aku tentang Sukap yang ada di trilogi Alina. Iya lagi effort banget ya. Betul. Parah. Memotong sebuah senja untuk senja kasih. Iya, jadi di samping itu SGA ini bisa membawakan pembawaan karakter yang berbeda di setiap bab yang di dalam kumpulan senja ya, atau kumpulan cinta. Kumpulan senja untuk kekasih. Apa sih kan dia kan di dalam satu bab gitu. Nah, itu namanya kumpulan kan kumpulan hujan untuk kasihku, kumpulan cinta, kumpulan senja. Oh iya pokoknya itu. Pokoknya itu. Nah, terus karena di sini mungkin ya SG ini kan kelahiran di era-era 90-an, karena kan orde rezim pada saat itu, bukan di zaman sekarang. Jadi menurutku ini pembawaannya begitu membawa ciri khas zaman dulu, apalagi di bab pertama di halaman pertamanya yaitu 101. Ini dikatakan bahwa barang siapa membaca ini cerita tentu bakalan merasa cairan. Seorang perempuan dibanjur hujan terus-terusan tanpa sekali jua sakit selesma. Kayak Iya, aku suka banget kalau itu. bahasa zaman dulu banget Iya. nih, masih penggunaan OE. Iya, bahkan DJ. Betul. Nah, terus juga ada beberapa majas yang aku temukan di dalam cerpen Hujan, Senja dan Cinta. Itu kebanyakan majas simile yang mengibaratkan atau mencontohkan sesuatu gitu. Masih pada ingat kan? Iya. Ya, habis itu juga ada majas apa lagi ya, bentar aku izin lihat dulu.
Sabar. Ya, sama aja. Abis ini nanti kita Ya, pokoknya tuh banyak banget majas yang ditemukan. Ya, udah gitu. ya berarti memang keunikannya itu selain dari apa sih, selain dari ceritanya, tokoh-tokohnya, berarti juga kata-katanya juga ya, Betul, bahasa figuratif. bahasa figuratif. Banyak banget ditemukan. Emang sih kayak itu tuh yang aku jelaskan tadi, emang penulisan dalam seni itu bahasa sastra itu kayak susah untuk diartikan tapi harus dipahami gitu loh kan. Oke, mungkin karena waktu operasi Taman Kota ini sudah selesai, kita sambil nge-vlog aja kali ya. Kentang gue. Aduh. Ini depan. 30 menit? Kan banyak. Ya banyak Ya, cut. paling enggak. Cut paling kayak paling gede 7 menit lah. Sekalian kita nge-vlog ya teman-teman. Tadi kan kita udah di kelebihannya nih. Pasti di kelebihan ada kekurangan kan? Setuju gak? Betul. Setuju dong. Oke. Mungkin kita langsung ke bagian kekurangan. Oke, jadi aku nemu ada 5 poin. Itu aku ngambil dari cuplikan cerpen ini. Oke, yang pertama itu aku ngelihat kayak ia dan dia bertengkar sampai malam sambil minum bir peletok. Nah, menurutku tuh apa ya, kekurangan tuh di sini emosionalnya tuh kurang terasa gitu. Jadi kayak emosi romansanya itu dalam cerpen ini kurang diperlihatkan dan cenderung monoton. Dan juga yang mereka pakai itu bahasanya ia dan dia, sehingga apa ya, para pembaca ini kurang bisa memahami emosi yang ada di dalam cerpen tersebut. Kemudian yang kedua itu pada cuplikan, kamu kira aku senang dicintai kamu, nggak usah cinta-cintaan dulu, tarik hujanmu ini. Nah itu tuh menurutku seperti kayak apa ya, wanita ini tidak bisa menggambarkan emosional apa ya kepada si iyanya ini ya, ataupun tokoh prianya. Oke, yang ketiga, hujan itu selalu mengikutinya kemanapun dia pergi, sepanjang jalan yang dilaluinya menjadi basah. Nah, menurutku juga di kekurangannya di cerpen ini terlalu banyak simbolis, sehingga apa ya, pembaca itu saat membaca cerpen ini jadi kehilangan daya tarik. Dan menurutku pembaca ini bisa juga menjadi merasa jenuh karena terlalu banyaknya simbolis dan juga apa ya, bahasa-bahasa sastra yang lumayan apa ya, rumit di dalam cerpen ini. Yang keempat itu dari cuplikan, dia melihat langit senja yang apa ya? Keempat, dia melihat langit senja yang menjadi abadi di kaca-kaca gedung bertingkat itu. Nah, jadi di cerpen ini juga aku melihat kekurangan itu terlalu banyak fokus-fokus. Jadi cerpen ini tuh tidak terlalu fokus ke topik utama gitu. Kayak bir peletok, gedung-gedung bertingkat itu justru mengalihkan apa ya, fokus utama pada cerpen yang ingin dibahas di judul cerpen ini. Nah, yang terakhir itu jadi cuplikan hujan yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi, berubah menjadi gerimis dan akhirnya berhenti sama sekali. Nah, di cerpen ini juga sebenarnya aku melihat kayak ada kata-kata yang kurang jelas gitu. Jadi membuat pembaca ini tuh banyak bertanya-tanya tentang perasaan akhir si wanita terhadap mantan kekasihnya. Mungkin itu aja sih kekurangan dari ya. Jadi dengan bahasa-bahasa sastra itu ngebuat pembaca jadi kayak kebingungan akan hal tersebut ya. Berarti apa? Ini kekurangan dari pembacanya dan keterbalikan dari kelebihan tersebut. Ya, jadi memang banyak apa ya? Banyak faktor-faktor yang bisa membuat pembaca itu jadi kurang apa ya, fokus ke topik utama dan juga bisa buat bingung gitu sebenarnya. Malah kebanyakan memikir ya. Iya, banyak kan memikir sebenarnya tentang apa sih gitu. Maksudnya kayak ini tuh sebenarnya iya, dan apalagi ditambah iya dan dianya itu yang bikin orang jadi bingung, ini sebenarnya siapa sih gitu, atau mungkin juga emosionalnya kurang diperlihatkan aja sih. Ada yang mau bertanya akan hal kekurangan tersebut? Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku itu pas
tadi Kalarisa bilang kalau misalkan ada dia dan ia ini tuh bertengkar pada saat mereka lagi minum bir peletok, itu menurut aku menjadi suatu kelebihan. Karena kan kalau misal kita lihat di orang-orang zaman sekarang juga pasti mereka pada saat bertengkar mereka minum yang mengandung dosis alkohol. Kan kalau bir peletok itu kan kayak semacam minuman tradisional dari Betawi. Dari Ya kan? jahe. Iya, dari jahe. Jadi kayak oh ini mah kelebihan gak sih? Karena kan kita juga tahu nih bir peletok ini merupakan suatu minuman khas dan tradisional dari suatu daerah. Gitu. Jadi Itu opini aku ya. Oke, menurutku kekurangan. kayaknya Lagi? udah semua nggak sih? Betul. Setuju. Tapi kayaknya masih Masih ada satu. Apa ya? Kayak ada satu anggota yang Kesimpulan belum nggak ngomong. sih? Ini dia orangnya. Bisa kali ya langsung ya. Oke, jadi kenalin, nama saya Satria Lesmana. Kali ini kan tadi semuanya udah ngedengerin paparan materi dari kelompok kami kan, dari pertama Fatur, Nasya, Kania, dan juga Clarissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau penutupan. Jadi yang pertama, menurut saya, buku ini menceritakan tentang perasaan masa lalu yang diukir dengan kata-kata puisi. Seperti yang tadi kalian lihat, kata-katanya puitis banget kan di cerpen yang Hujan, Senja, dan Cinta ini. Buku ini dipersembahkan untuk orang-orang yang pernah dilukai hingga susah melupakan, untuk orang yang pernah mencintai tapi dikhianati, dan juga untuk orang yang mengkhianati tapi akhirnya dikhianati juga. Kepada orang yang jatuh cinta secara diam-diam, dan kepada orang yang jatuh cinta kepada sahabatnya sendiri. Cerpen Hujan, Senja, dan Cinta karya SGA menggambarkan perasaan dan pengalaman cinta yang rumit dalam konteks alam yang melankolis. Hujan sebagai simbol emosi dan senja sebagai waktu transisi, menciptakan suasana reflektif. Karakter utama mengalami perjalanan batin, mengalami kerinduan dan kehilangan. Kesimpulannya, cerita ini menekankan pentingnya menghayal setiap momen meskipun penuh dengan kesedihan, karena cinta selalu membawa pelajaran dan kenangan yang berharga. Seperti yang tadi, kalau misalkan kalian baca cerpen ini, cerita ini tuh jadi kayak kita tentang kita itu kayak tentang orang yang lalu gitu, dan semuanya itu karena kata-katanya puitis, mungkin kita nggak akan semuanya memahami kata-kata ini. Gitu ya. Jadi emang dalam sebuah karya yang unik, Benar. dan mengesankan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Benar, setuju. Dan ada cerita unik dalam sang penulis dan karya-karyanya ya. Oke, mungkin udah kali ya, udah capek banget, udah malam juga nih. Udah mulai Pagi? Enggak dong. udah mulai pagi. mobil mondar-mandir juga Iya, nih. udah mulai berisik nih Jakarta. Mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.